Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi nih. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah teman-teman akan tergabung kedua grup ini ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juli ya, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya, yaitu menu, uji nyali, dan swing. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys, saham-saham besar. Itu BRI, BNI, ya, Pesap. Di sini kita cuan, Cyber cuan, BBTN cuan. Nah, ini swing. Terus Excel-nya juga swing, juga cuan guys. Jadi ada blue chip yang profit hari ini teman-teman di STS rekomendasi bulan Juli. Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman. Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri. Ini swingnya. Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya. Jadi inilah guys ya perform dari STS swing ya hari ini. Ya, ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan. Nah kalau kita lihat di sini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran mungkin 20 sampai 25 guys ya, sampai akhir bulan nanti, bulan Juli. Nah bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung chat saya aja guys ya, nanti akan kita langsung undang ke grup STS rekomendasi Agustus dan bisa langsung chatting aja. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Sebelum Mas Bro ya, kali ini kita bahas saham INDF. Nah ini ada permintaan dari teman, Bang bahas dong INDF nih, udah lama nggak dibahas gitu ya. Nah kalau INDF nih guys ya, kita udah sering banget bahas untuk swing ya di periode-periode yang lalu. Jadi jujur aja untuk INDF ini saya ya sering banget dari tahun 2018 tuh sering banget masuk ke INDF. Jadi beli di lembah, jual di bukit, seperti itu aja. Nah paling banyak waktu di tahun 2021 tuh saya masuk keluar seperti itu untuk swing nih, dan seterusnya teman-teman. Yang terakhir saya beli itu di sini, yaitu di awal-awal tahun lah. Nah awal-awal tahun ini INDF sempat masuk swing kan. Terus ya kita udah taking profit seperti itu. Nah dan untuk INDF ini teman-teman, saat kita rekom itu belum pernah nggak cuan ya. Jadi istilahnya dari tahun 2018 kita ngerekom sama INDF itu selalu cuan. Ya, jadi istilahnya INDF ini adalah salah satu saham yang paling enak banget di swing menurut saya, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memang belum pernah beli INDF nih, coba nih guys ya, setelah kita bahas video ini, teman-teman bisa nyoba buy. Tapi untuk cara buy-nya tetap pakai MM ya, jangan all in. Ya, jangan pernah all in ya. Jadi misalnya teman-teman punya duit 10 juta nih misalnya. Ya beli dulu 2-3 juta dulu lah. Nanti sisanya kalau memang masih di bawah turun lagi, nah kita bisa tambah muatan. Betul guys ya, biar nggak panik. Jadi kalau saya swing itu selalu saya ada spare sisa duitnya guys ya. Untuk MM terserah, tapi yang pasti kalau saya beli saham swing itu selalu ada sisa duitnya. Untuk jaga-jaga, karena nggak tentu juga habis kita rekom ya, habis kita buy itu selalu naik dulu. Contohnya nih, yang terdekat teman-teman ya, yang ini di sini. Dari tahun 2023 teman-teman, saya sempat buy, tapi di bawah turun lagi seperti ini teman-teman. Nah nih, lihat ya. Nah habis itu diterbangin, tapi di bawah turun dulu kayak gitu guys. Nah kalau teman-teman nggak ada spare duit, nah kemungkinan juga akan CL nantinya malahan ya. Nah seperti ini ya, ini udah buy di sini misalnya, terus di-unlockin dulu gitu ya, baru dinaikin lagi. Itulah pentingnya duit itu untuk menjaga kestabilan emosi kita teman-teman ya. Oke untuk INDF nih gimana? Kalau menurut saya teman-teman, INDF di posisi sekarang ini termasuk posisi lembah ya, posisi bottom guys. Ini selalu di bottom, ini udah berkali-kali teman-teman ya. Lihat teman-teman, fokus ke garis warna putih. Setiap INDF ini menyentuh garis warna putih semenjak tahun 2015 nih, bahkan dari tahun 2013 itu selalu terbang. Kayak gitu guys pokoknya. Nah apakah di tahun ini ya, di sekarang ini di bulan Juli 2024 ini akan naik setelah dia itu mendekati garis warna putih? Kalau dari tahun 2013 selalu naik, terus apa yang menyebabkan tahun ini enggak juga? Kayak gitu guys ya. Kayak gitu. Nah kita lihat ya untuk INDF teman-teman. Kalau dari segi teknikal ini udah di bottom. Dan memang udah saatnya cicil buy guys ya. Di bawah 6.000 tuh INDF tuh udah murah kalau menurut saya guys. Nah kita coba lihat untuk fundamentalnya teman-teman di sini. Nah untuk INDF ini memang profitnya turun guys. Tapi guys ya, penurunan profit INDF ini masih di range yang wajar.
namanya bisnis naik turun, mereka kan jual produk ya, kadang laku banyak, kadang laku sedikit, itu biasa gitu ya di dalam dunia usaha. Tapi kalau kita lihat ya, profit di tahun 2024 kuartal 1 itu sebenarnya guys, ini masih lebih tinggi daripada 2022. Memang di bawah 2023 guys. Ini masih tinggi dari tahun 2022 ya, dan ini termasuk tertinggi kedua ya setelah tahun 2023. Jadi ini profitnya masih gede loh untuk INDF. Dan saat ini teman-teman, kalau di setahun kan tuh pernya cuma 5 kali. Nah artinya teman-teman itu 5 tahun itu udah balik modal kalau invest di INDF. Ini termasuk sangat murah teman-teman. Dan untuk PBV-nya teman-teman, untuk PBV-nya ini masih di bawah 0,5. Ini juga murah, untuk ROE-nya juga nyaris 10%. Bisa dibilang ini INDF ini adalah blue chip termurah di bursa efek, teman-teman. Blue chip ya. Ini termasuk saham LQ45, blue chip juga dan termurah, guys. Nah, ini INDF. Nah, Bang, kalau dibanding dengan yang dibahas yang lalu itu MNCN. MNCN itu ya memang termasuk blue chip sih, tapi udah drop parah, guys, untuk MNCN, makanya dia harganya tuh murah. Ya, dan MNCN nggak masuk LQ45 gitu guys ya. Dan kalau menurut saya sih LQ45 yang termurah ya ini, yaitu INDF teman-teman. Seperti ini ya, ini murah banget untuk harganya, dan di bawah 6.000 itu udah sangat murah. Jadi kalau teman-teman tuh buy INDF di bawah 6.000, harusnya 90% bisa profit, asal sabar. Kayak gitu guys ya, itu untuk INDF. Nah, untuk INDF udah mantap, dan apalagi ini trigger yang istilahnya itu membuat kita itu harus cicil INDF ya. Selain dari teknikalnya udah oke ya di lembah, terus fundamental juga oke, udah murah gitu ya. Nah, ada faktor apa lagi nih? Yaitu faktor dari ini guys, yaitu penurunan harga gandum. Nih guys, kalau kita lihat di sini ya dari akhir tahun 2023 ya, harga gandum terus turun. Nah, kalau harga gandum turun, itu efeknya kemana? Nah, INDF ini punya anak usaha namanya ICBP, dan ICBP itu produksi mie dan jualan. Oh, INDF itu jualan tepung guys. Ya, jualan tepung INDF guys. Ya, Indofood itu jualan tepung juga. Dan monopoli maybe ya tepungnya INDF. Jadi istilahnya kalau harga tepung global itu menurun, pasti jadi istilahnya itu biaya produksi atau apa ya, harga pokok produksi itu akan turun guys. Karena kalau gandum kan dari luar negeri, nah di Indonesia kan nggak ada gandum toh. Jadi kalau gandum yang di sini tuh pasti dari import kayak gitu guys. Nah kalau harga dari sananya turun, otomatis ya karena jualnya tetap di sini, nah otomatis berarti profit dari INDF ini dalam jangka mendatang itu akan naik. Kayak gitu guys. Jadi menurut saya guys, nanti kuartal 2 maybe itu profitnya mungkin bisa naik. Gitu guys ya, itu untuk INDF. Jadi istilahnya kalau seperti ini kemungkinan sih kuartal 2-nya akan membaik, jadi sahamnya juga akan naik. Dan kuartal 2 itu akan diberitahukan kalau enggak akhir bulan ini ya awal bulan Agustus. Nah, itu kuartal 2 biasanya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten blue chip ini udah mulai rilis laporan keuangan kuartal 2, itu kalau nggak di akhir bulan ini ya awal bulan depan. Itu guys, jadi siap-siap kita cicil dulu untuk INDF di harga yang sekarang. Di bawah 6.000 kita cicil dulu. Nah, untuk taking profitnya kira-kira kemana nih? Nah, kalau taking profitnya nih, kalau kita lihat dari histori, setiap dia nyentuh garis putih itu naiknya lumayan tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, ujungnya kan di sini. Nah, kita ambil rata-rata dari pucuknya ya. Nah, kalau ke harga 7.000-an kan dia ketinggian. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Berarti tengah-tengah di sini. Berarti untuk kalau nge-swing jangka panjang INDF, teman-teman bisa nargetin di 6.800 sampai 6.900. Nah, untuk target terdekat di garis putih guys, atau EMA 200 yaitu di harga sekitaran ya 6.350 lah untuk si INDF teman-teman. Harusnya sih bisa ke harga ini nanti saat rilis laporan keuangan kuartal 2. Dan faktor lain lagi yang membuat INDF ini bisa naik adalah payment date dividend teman-teman. Nah, kita lihat aja untuk historis dividennya dari INDF. Nah, INDF ini akan bagi dividen teman-teman itu payment date-nya ya. Payment date-nya itu di bulan Juli ya, 26 Juli. Jadi masih agak lama. Dan kalau kita lihat dari historis dari INDF teman-teman, saat dia bagi dividennya di bawah. Begini guys. Nah, ini kalau ini kan bagi tahun 2023 dia bagi dividennya pas di atas.
Nah, kalau yang tahun 2020 juga sama, dia bagi dividen pas di atas, jadi dia turun. Nah, kalau kita lihat di stories pas pembagian dividen di bawah itu harus biasanya sih naik gitu guys nih. Naik di tahun 2020. Di tahun 2021 juga naik. Gitu guys. Jadi proses pembagian dividen saat harganya di lembah itu selanjutnya naik. Kalau proses pembagian dividennya pas di pucuk di bukit biasanya turun kayak gitu guys. Nah, ini juga sentimen juga ya untuk kenaikan dividen kenaikan saham ini NDF berdasarkan pembagian dividennya. Oke Mas Bro, mungkin itu aja ya Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.